Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarga beliau, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membahas hal penting terkait ibadah yang sangat dekat dengan Allah, yaitu doa. Doa adalah senjata bagi seorang mukmin, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sarana memohon segala kebaikan. Namun, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan wanita saat berdoa, yang membuat doa kurang efektif atau bahkan tidak diterima sebagaimana mestinya. Mari kita bahas satu persatu. Kesalahan yang pertama yaitu berdoa dengan hati yang lupa bersyukur. Kesalahan pertama ini adalah melupakan syukur sebelum berdoa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Quran Surah An-Nahl ayat 18. Sebelum memohon, sebaiknya seorang wanita merenungi nikmat Allah dalam hidupnya. Jangan hanya fokus pada permintaan, tapi lupa menyebut nikmat yang sudah diberikan. Doa yang diawali dengan syukur akan lebih diterima dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang kedua yaitu mengabaikan adab dan konsentrasi saat berdoa. Banyak yang berdoa sambil tergesa-gesa, hati tidak khusyuk, atau sekedar membaca doa tanpa memahami maknanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa dan tidak mengatakan, 'Aku sudah berdoa,' tapi tidak dikabulkan." Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Abu Dawud. Artinya, konsentrasi, adab, dan rasa hormat kepada Allah saat berdoa sangatlah penting. Jangan dilupakan para sahabatku. Kesalahan yang ketiga yaitu berdoa dengan permintaan yang tidak sesuai syariat. Kesalahan ketiga adalah meminta sesuatu yang haram atau menentang syariat. Allah hanya mengabulkan doa yang halal dan baik bagi kita. Meminta sesuatu yang tidak sesuai syariat sama saja membuang waktu dan tidak akan dikabulkan. Contoh, meminta keberhasilan dalam hal yang menyalahi aturan Allah atau meminta kemudahan untuk berbuat dosa. Kesalahan yang keempat yaitu tidak ikhlas dan mengharap pujian orang lain, yaitu disebut juga dengan riya. Kesalahan keempat ini adalah berdoa dengan tujuan pamer atau ingin dilihat orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Lalu para sahabat bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad, sahih. Jika seorang wanita berdoa hanya agar dianggap soleh oleh orang lain, maka doa itu bisa sia-sia dan menjadi riya, yang paling fatal karena masuk kategori syirik kecil. Kesalahan yang kelima yaitu lupa memperbaiki diri sendiri. Kesalahan terakhir ini yang paling fatal adalah hanya fokus pada permintaan, tapi tidak memperbaiki diri sendiri. Misalnya, meminta rezeki tapi tidak bersyukur dan malas bekerja, meminta keberkahan tapi masih melakukan dosa, serta meminta pasangan yang solih tapi tidak memperbaiki akhlak diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Quran Surah Muhammad ayat 7. Doa yang baik selalu dibarengi dengan ikhtiar dan perbaikan diri agar hati, niat, dan amal sejalan dengan permintaan yang diajukan. Sahabatku yang dirahmati Allah, kesalahan wanita saat berdoa
bisa membuat doa tidak efektif, mulai dari lupa bersyukur, kurang khusyuk, meminta yang haram, ria, hingga lupa memperbaiki diri sendiri. Mari kita perbaiki doa kita dengan mengawali dengan syukur, perhatikan adab dan khusyuk, meminta yang halal dan baik, ikhlas tanpa adanya ria, serta dengan perbaikan diri dan ikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa kita, membersihkan hati kita, dan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.